Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum dimulai presentasi ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Vivi Maria M.Com selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Tak kenal maka tak sayang, izinkanlah kami untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama Raihan Prasito, yang kedua Cahyani Mutiara, dan yang ketiga Nur Amelia Isnaini. Berikut ini kami akan menjelaskan tentang penjualan kredit mobil CV Jaya Bersama. Sejarah perusahaan. CV Jaya Bersama adalah salah satu perusahaan yang telah berdiri selama kurang lebih 4 tahun. Perusahaan yang menjual berbagai macam mobil Honda yang berlokasi di Jalan Kali Licin, nomor 18 Depok, dengan bentuk bangunan berupa ruko 2 lantai yang memiliki lokasi strategis. Kantor dan pergudangan dijadikan satu tempat, namun bersebelahan, di mana terdiri dari bagian administrasi dan pemasaran. Yang kedua ada struktur organisasi, yaitu kepala cabang dengan Bapak Raihan Marcelino yang bertugas untuk memimpin dan mengelola kegiatan usaha perusahaan di cabang. Yang kedua ada HRD dengan Ibu Intan Relawati yang bertugas bertanggung jawab untuk memastikan perusahaan mendapatkan karyawan-karyawan terbaik. Yang ketiga ada bagian mekanik dengan Bapak Anton Wahyudi yang mengelola seluruh kegiatan bengkel dalam rangka meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan melalui SOP yang berlaku. Yang keempat ada marketing dengan Ibu Susi Wijaya untuk memenuhi target penjualan yang telah ditetapkan. Yang kelima ada administrasi dari Ibu Ayu Rozak yang bertugas untuk mencatat pengeluaran kas masuk dan pengeluaran kas keluar. Proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama ada prosedur memilih unit mobil, yang kedua ada prosedur pemberian data konsumen, yang ketiga menyiapkan unit mobil, yang keempat melakukan transaksi pembayaran, yang kelima yaitu laporan. Selanjutnya ada activity diagram, di mana pembeli di saat melihat, pegawai harus melayaninya. Dan di saat pembeli memilih, pegawai harus menyediakan barang yang dipilih oleh pembeli. Dan ketika pembeli membayar dan pegawai menerima, akan membuat laporan penjualan dan membuat laporan pendapatan. Selanjutnya, pemilik akan melihat laporan penjualan dan melihat laporan pendapatan dari pegawai yang telah diinput. Selanjutnya ada spesifikasi dokumen masuk, yaitu kita harus menyediakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, di mana terdapat lampiran-lampiran yang berbeda. Yang kedua ada spesifikasi dokumen keluar, yaitu struk pembayaran dan laporan penjualan, di mana terdapat lampiran yang berbeda-beda juga. Dilakukan admin, yang pertama login, lalu entry data pelanggan, kemudian entry data kendaraan, entry data pembayaran tunai, entry data pembayaran kredit, membuat laporan, lalu keluar. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan oleh pelanggan yaitu cari barang, pilih barang, registrasi, transaksi tunai, dan transaksi kredit. Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemilik yaitu melihat laporan pelanggan, melihat laporan kendaraan, melihat laporan pembayaran tunai, dan yang terakhir melihat laporan pembayaran kredit. Lalu, pemasok kendaraan yaitu memberikan data kendaraan. Selanjutnya, activity diagram login admin. Yang pertama user ID password, lalu request, validasi, login valid, dan menu utama. Activity entry data pelanggan, yaitu pilih menu pelanggan, request, eksekusi, menu data pelanggan, isi data pelanggan, menyimpan data pelanggan, dan yang terakhir data pelanggan disimpan. Selanjutnya, activity diagram entry data kendaraan. Yang pertama pilih menu data kendaraan, request, eksekusi, menu data kendaraan, isi data kendaraan, menyimpan data kendaraan, dan yang terakhir data kendaraan tersimpan. Lalu activity diagram pembayaran kredit. Yang pertama pilih menu transaksi kredit, request, eksekusi, menu transaksi kredit, isi kode pelanggan, request, eksekusi, lalu data pelanggan, isi kode kendaraan,
request, eksekusi, data kendaraan, isi jenis transaksi, simpan transaksi kredit, dan yang terakhir transaksi kredit telah disimpan. Rancangan prototipe pada pelanggan yaitu yang pertama, websitenya https://ptjayabersama-dealer.com, lalu masukkan username dan password. Di menu selanjutnya ada menu produk mobil. Pada menu produk yang terdapat di halaman menu utama ini menampilkan beberapa produk mobil beserta spesifikasinya dan harga jual dari mobil tersebut. Yang kedua ada menu aksesoris. Pada tampilan menu ini terdapat penjualan dari bentuk maupun warna untuk jok mobil. Menu laporan. Pada menu laporan ini berfungsi sebagai data laporan perusahaan penjualan untuk mendapatkan pola dari pembelian konsumen. Selanjutnya ada menu dokumen. Di menu ini berisi dokumen apa saja yang dibutuhkan pelanggan untuk persyaratan membeli produk penjualan. Ada menu keranjang. Pada halaman ini berisikan apa saja yang akan dibeli konsumen. Di halaman ini juga akan menampilkan taraf harga dari barang apa saja yang dibeli konsumen. Setelah sudah yakin apa saja yang akan dibeli, konsumen bisa mengklik tombol Get It. Yang terakhir ada menu pembayaran. Pada menu ini, konsumen bisa memilih metode pembayaran, baik melalui bank maupun dibayarkan langsung melalui admin dealer. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini, yang pertama ada sistem penjualan mobil di dealer PT Jaya Bersama masih mengalami beberapa masalah, di antaranya sistem penjualan yang masih manual. Kedua, dengan dibuatnya rancangan sistem informasi penjualan mobil, diharapkan dapat mempermudah konsumen dalam membeli unit mobil. Ketiga, sekaligus yang terakhir, dengan dibuatnya rancangan sistem informasi penjualan mobil ini, diharapkan dapat mempermudah admin dalam menentukan pola pembelian konsumen. Ya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.